Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Norwegians 2024 babak keempat sebelum hari jedah nanti malam. Nanti malam hari jedah kawan. Nah, mungkin menjadi tabiat Magnus Carlsen kawan, kebiasaan Magnus Carlsen dalam setiap event. Hari pertama, kedua kawan, bahkan ketiga, seringkali kita melihat permainan Magnus Carlsen ini banyak menghasilkan permainan-permainan remis kawan. Banyak yang bilang Magnus Carlsen ini sering telat panas. Ya, mungkin menjadi kebiasaan Magnus Carlsen. Beberapa kali kita melihat Magnus Carlsen seperti itu. Hari pertama, kedua banyak remisnya, kemudian hari ketiga menang, ujung-ujungnya Magnus lagi yang menjadi juara. Apakah di Norwegians ini akan seperti itu kawan? Magnus Carlsen di hari keempat menang dalam permainan klasik kawan, menghadapi Fabiano Caruana. Walaupun terbilang gamenya ini cukup terbilang level lah, walaupun Magnus Carlsen di ujung-ujung permainan unggul satu pion kawan, tapi menurut perhitungan engine, putih masih mempunyai kesempatan untuk menyeimbangkan posisi untuk mengakhiri permainan dengan remis dengan melakukan skak-skak yang berulang-ulang. Tapi Fabi melakukan kesalahan fatal dalam posisi panik kontrol waktunya yang tersisa ya sekitar 19 detikan kawan, atau ya sekitar 20 detikan, melangkah raja ke petak H2. Menteri ke petak A2 skak terlebih dahulu menuju petak F7 nantinya merupakan ide dari engine. Tapi Fabi melangkah raja ke petak H2 memberikan kesempatan pion Magnus Carlsen didorong. Inilah diagram terakhirnya kawan. Di posisi ini putih sudah tidak bisa melakukan skak lagi karena posisi menteri hitam di center sangat bagus. Hikaru Nakamura menang atas Pragnananda. Alireza Firoza menghajar Ding Liren. Ada apa dengan Ding Liren? Setelah menjadi juara dunia kawan, Ding Liren ini tidak pernah membuat bahagia para fansnya. Para fans kecewa dengan Ding Liren setelah menjadi juara. Dia melempem kawan. Dari beberapa event yang dia ikuti, penampilannya sangat buruk. Nah, semua partai berakhir menang kalah dalam permainan klasikal. Jadi tidak ada yang melanjutkan ke permainan Armageddon. Sekarang komposisi klasemen di kategori Open mulai berubah kawan. Hikaru Nakamura memimpin turnamen ini dengan 7 poin. Diikuti Alireza Firoza, Magnus, Pragnananda, Caruana, dan Ding Liren di posisi buncit. Satu-satunya pemain yang tak memetik kemenangan dalam permainan klasikal sampai babak keempat. Semua pemain, 5 pemain ini kawan, sudah mendapatkan kemenangan dalam permainan klasikal. Untuk kategori women-nya kawan, ada 2 partai yang berakhir menang kalah dalam permainan klasikal di babak keempat. Hanya ada 1 partai yang melanjutkan ke Armageddon, yaitu Lee Tingji berhadapan dengan Ju Wenjun. 2 partai lainnya kawan, Faisali Rames Babu kembali memetik kemenangan klasikal keduanya, mengalahkan Grandmaster Senior Pia Kramling. Hampi Koneru kembali kalah, kali ini oleh Anna Musyuk. Ya tentu saja kawan, Faisal ini memimpin turnamen dengan selisih yang cukup signifikan. 2 kali kemenangan dalam permainan klasik, diikuti Ju Wenjun, Anna Musyuk, Lee Tingji, Pia Kramling, Hampi Koneru. Selisihnya 2,5 poin kawan. Cukup masif sampai babak keempat ini. Dan turnamen ini masih menyisakan 6 babak lagi. Masih cukup jauh kawan. Apakah Magnus Carlsen di game-game berikutnya akan tetap memetik kemenangan demi kemenangan dan ujung-ujungnya nanti Magnus yang menjadi juara? Kita lihat saja. Fabiano Caruana putih kawan, dan mereka bermain dengan pembukaan Italia bertahanan 2 kuda dipilih oleh Magnus. Ya, pion D3 tidak lagi dengan Fred Liver Attack. Kalian mau bermain dengan Fred Liver Attack? Fabiano tidak. Ya, pemain level top atas kebanyakan ya pion D3 saat ada pengembangan kuda F6 atau pertahanan 2 kuda ini. Gajah J5, Gyojo Pianissimo, rokade kawan, pion D6, pion C3, atau tadi sebelum rokade kalian bisa juga dengan pion C3, pion D6, kemudian rokade, pion A6, berikan ruang bagi gajah kalian. Gajah putih biasanya tarik mundur ke petak B3 ataupun langsung dengan pion A4. Memilih dengan rokade Fabi. Magnus pion D6, baru sekarang pion C3. Ada pion A6, pion A4. Langkah-langkahnya cukup standar kawan, sampai beberapa langkah seperti ini sering kita temui dalam pembukaan Italia. Nah, di sini mereka bertukar gajah kawan. Ini juga dilakukan oleh Magnus dan dilakukan juga oleh Fabi. Dengan konstruksi permainan seperti ini, dengan kekuatan perwira yang sama sampai langkah ke-11, dalam posisi yang aman-aman saja, posisi konstruksi permainan kedua pemain kawan, dan pengembangan kuda B ke D2, kemudian rokade, benteng angkat, segera dobling, menteri keluar mungkin,
Menteri E7, Menteri B3, benteng B8 jaga pion jelas kawan. Nah, di sini benteng bergeser, benteng F1 doubling di lajur F. Kuda manuver persiapan bermain dengan pion C-nya dan manuver-manuver entah kemana nanti kawan. Menteri mundur lagi ke D1, sekarang pion B5. Baku hantam petak B5, ambil balik menggunakan pion. Jangan sampai menggunakan benteng walaupun terlihat bisa menekan pion B kawan, tapi lihat pion kalian kurang bagus. Lemah, rentan kena serangan oleh putih. Tentu menggunakan pion A ini cukup prinsipal kawan. Saat ada kesempatan untuk membawa pion tepi kalian ke pusat, ya bawa ke pusat. Seumpama ada struktur seperti ini, jangan pion C yang ambil pion B, bawa pion tepi kalian ke pusat. Sebagian besar kawan-kawan sudah mengenal prinsip dasar seperti ini. Ambil balik oleh pion A. Kuda H2, kuda F7, kuda G4 menantang pertukaran ditolak. Pion D4 sekarang menantang pertukaran di peta pusat, membuka permainan Fabi, ditahan, di-counter dengan pion C5. Menteri E2. Saya tak perlu menunjukkan alternatif-alternatif yang mungkin bisa terjadi di posisi ini. Bagaimana jadinya jika pion pukul pion, ambil dengan pion E atau ambil pion C kawan. Saya lurus-lurus saja untuk game ini kawan. Karena memang game ini tidak terlalu menarik untuk diotak-atik kawan. Dalam permainan Italia terkadang di level top kawan akan menghasilkan game-game yang membosankan untuk diulas oleh para konten kreator. Begitu juga dengan game ini. Sebetulnya kurang menarik untuk disajikan. Tapi yang main adalah Magnus kawan. Kalau bintangnya sudah Magnus, permainan apapun pasti menarik untuk ditonton. Apalagi kalau pas Magnus kalah. Seperti kemarin. Nah, pion C4, kuda 2, kuda F6. Ada sedikit pergerakan berulang dengan kuda mereka kawan. Nah, di sini Magnus Carlsen tidak ingin mengulangi pengulangan langkah kuda F6-nya. Mungkin harapan Fabi jika mondar-mandir dengan kuda kawan. Harapannya di game keempat ini bisa menahan Magnus remis dan melanjutkan ke Armageddon sudah cukup. Karena dia kemarin sudah menang kawan, mendapatkan poin penuh. Dan jika kalah pun dengan Armageddon masih mendapatkan 1 poin. Itulah mungkin strategi Fabi untuk mendapatkan poin di game keempat. Jadi di setiap event kawan, strategi para pemain itu berbeda-beda untuk memenangkan turnamen. Bukan hanya ide untuk mendapatkan kemenangan per gamenya, tapi penting untuk mendapatkan poin per gamenya. Jadi format yang dipakai di Norway Chess ini cukup menarik juga. Karena ada 3 poin di Classical, 1,5 poin di Armageddon, 1 poin jika kalah di Armageddon. Lanjut kawan, Magnus Carlsen sedikit menahan permainan, ingin mencoba berkreasi dengan bentengnya di lajur A, kuasai lajur A. Pion B3, baku hantam, ambil balik. Ada benteng C8, silakan pion ini ambil, nanti benteng juga bisa ambil pion C3. Fabi menahan diri, menteri D3 dan kuda F6. Di sini ada kuda D2, lanjut Fabi, menteri mencoba menekan pion di sini kawan. Nah, akhirnya Fabi caplok pion B5. Menteri hitam caplok pion C3. Kuda F3. Nah, di sini caplok pion E3. Fabi melanjutkan pion dipukul pion E5. Ambil balik dengan kuda. Permainan masih level dengan konstruksi pion juga sama, simetris kawan, simetris sekali. Kita berada di langkah ke-32. Nah, selepas langkah ke-30, turnamen ini mengizinkan para pemain untuk menawarkan permainan remis. Tapi selepas langkah ke-32 ini, terlihat mereka berdua adem ayem saja. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya kawan, tidak menawarkan remis, menekan pion yang di sini. Backup dengan menteri D3 menantang pertukaran. Sekali lagi Magnus menolak, ingin mencoba menang melawan Fabi kawan. Nah, di sini kuda F3. Benteng D8. Menteri B1. Kuda H5. Ada tekanan di sini kawan. Di sini menteri C1, Fabi menantang pertukaran menteri. Tak tolak kamu. Tak tantang lagi, tak tolak lagi. Tak tantang lagi, ogah. Tak tantang lagi, emoh. Magnus masih ingin menang kawan, menjaga posisi menterinya tetap di atas papan. Ya, target Fabi sudah sangat jelas dengan pergerakan menteri, ingin remis kawan dalam permainan klasikal ini. Lanjut, caplok kuda G5, tapi benteng pukul benteng terlebih dahulu oleh Magnus. Ambil balik, baru sekarang kuda dicaplok oleh menteri, oleh Magnus. Kuda mendapatkan tekanan dari benteng ataupun menteri di sini.
Sama punya pion lemah kawan. Siapa terlebih dahulu yang bisa mendapatkan pion-pion ini? Kemudian menteri C3. Ada kuda G3. Raja naik ke peta H2. Magnus korban benteng sementara kawan. Ditolak memilih ambil kuda G3. Memang posisi ini cukup menjebak kawan. Kalau benteng pukul benteng terlebih dahulu. Nah kuda F1. Nah di sini kawan. Skak benteng jatuh. Menteri ambil kuda G3. Sekarang benteng pukul benteng. Ambil balik. Nah, skak, pion jatuh. Magnus unggul 1 pion, tapi permainan dirasa menurut engine bisa berakhir miss. Lanjut, Menteri A7. Pion H5. Menteri E7. Menteri E1 skak. Raja naik ke peta H2. Menteri E5 skak. Mundur ke G1 lagi. Raja bergeser ke H7. Dan di sini Menteri menyerang pion kawan. Dorong pion. Menteri E7 lagi serang pion. Skak, lindungi pion juga dan berikan jalan bagi pion. Raja bergeser. Skak lagi. Raja naik. Di sini menantang pertukar menteri. Tentu dalam permainan endgame yang tersisa 1 perwira, sebaik mungkin bagi kita untuk menantang pertukaran perwira. Endgame unggul 1 pion raja versus raja, tentu yang unggul 1 pion bisa menang. Oleh karena itu ditolak. Menteri E8, Raja H6, Raja G1, pion E5 mulai dorong Magnus, Menteri A4, Menteri F4 menantang pertukaran kawan, ditolak, tentu saja skak, Raja naik terus ke petak G5, mengincar pion kawan, Menteri C7, ada Menteri D4 skak terlebih dahulu, Raja F1, Raja bergerak ke F4, langkah bagus meninggalkan pion seumpama dicaplok. Bisa jadi kalian caplok sementara waktu. Tapi aktivitas raja ini mungkin juga bisa merepotkan kawan. Sekarang kita berada di langkah ke-61. Sudah tak terasa, sudah 60 lebih langkah yang kita lewati kawan. Langkah ke-61 dan kontrol waktu mereka tersisa sekitar 1 menitan. Ya, Fabi mendapatkan pion di petak G7. Raja ke E3 kawan. Kemudian Raja G1. Di sini kawan satu-satunya langkah agar permainan tetap remis. Memang ini langkah terbaiknya, Raja G1. Kalian mau melangkah seperti apa di sini kawan? Pasti putih kalah. Kalau melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan, bahayanya blokade skak. Mau tidak mau kalian bertukar menteri dan putih menang kawan. Kalian mau melakukan pergerakan apa? Ingin meloloskan pion juga? Bahaya, skak juga. Amankan raja untuk bersembunyi agar nanti tidak ada tempo skak dadakan di baris pertama ini. Pion E4, Menteri H6, Raja ke E2, Raja H1, pion E3. Ini cukup mengkhawatirkan bagi kita. Lawannya Magnus seperti ini pasti panik kawan. Karena hitam berpotensi untuk mempromosikan pionnya. Apalagi sekarang kontrol waktu sudah mulai nipis kawan. Dan Fabi, Menteri A6 skak, Raja F2. Di sini Raja H2. Inilah yang saya sebut di awal tadi kawan. Dalam posisi yang panik kawan, Fabi tidak menemukan langkah terbaiknya. Menurut engine permainan ini masih bisa remis. Walaupun ada pion yang bisa blokade saat menteri melakukan skak di peta A2. Inilah langkah terbaiknya menurut engine. Walaupun evaluasi bar ini turun kawan. Ini juga aneh. Mungkin di channel-channel yang lain evaluasi bar ini tidak turun saat menteri ke peta A2 skak. Kalau ada blokade ke peta F7 skak, ke peta E1 kalian tunggu kawan. Tunggu saja, bergerak ke peta F5. Kalau ke sini kalian bisa melakukan skak di peta A5. Tetap skaknya harus di diagonal-diagonal. Kalau bisa sebisa mungkin di diagonal-diagonal. Skak terus, bikin pusing hitam. Bisa remis walaupun kita melihat di sini engine menyatakan hitam masih dalam posisi menang. Tapi aneh juga kawan. Langkah terbaiknya di sini. Beberapa analis menilai menteri ke peta A2 merupakan langkah untuk menjaga posisi remis. Tapi seperti yang kalian lihat tadi kawan, evaluasi bar menunjukkan hitam tetap dalam posisi menang. Tapi paling tidak bisa melakukan skak-skak yang berulang-ulang nantinya. Tapi setelah Raja H2 tidak memberikan kesempatan Fabi untuk melakukan skak lagi. Ada menteri. Kalau sekarang kalian pin pion ini kawan, giliran hitam melakukan skak. Kalau kalian blokade,
Ya wassalam kawan. Kalau raja bergerak mundur ke petak H1, menteri C1 skak. Naik lagi kawan, skak mat. Cukup disayangkan kawan oleh Fabi dalam posisi krisis waktu kawan seperti biasa. Blunder merupakan hal yang biasa dalam posisi panik ataupun krisis waktu. Oke, itulah kawan permainan antara Fabiano Caruana versus Magnus Carlsen. Kemarin sempat memetik kemenangan dalam permainan klasikal, sekarang kalah Fabiano Caruana oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen memetik kemenangan klasikal perdananya di Norway Chess 2024 mengalahkan Fabi ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.